warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4, Tadris Matematika YN Kendari, angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menguji data one way ANOVA menggunakan software Stata. Nah, yang pertama itu kita memiliki data yaitu skor modalitas yang terdiri dari visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat seperti yang di sebelah kiri ini. Kita susun datanya. Terus, langkah selanjutnya kita copy datanya yang ini. Kita copy. Kemudian kita masuk di Stata. Terus kita masuk ke data editor. Terus itu kita paste. Nah, selanjutnya kita mengganti nama variabelnya yaitu MB. Terus labelnya modalitas belajar. Oke. Selanjutnya variabel kedua kita ubah namanya menjadi GB. Terus labelnya gaya belajar. Oke. Setelah itu kita klik value label yang titik 3 ini to create label. Nah, kita masukkan label name-nya itu visual. Terus di value-nya kita ketik 1, terus ketik add, kemudian oke. Nah, selanjutnya lagi kita klik lagi create label. Kita masukkan label name-nya itu yang kedua auditorial. Nah, di value-nya kita klik 2, habis itu oke. Kita yes. Nah, selanjutnya kita klik label. Terus kita masukkan yang kinestetik. Di value-nya kita klik 3. Terus kita add. Kita oke. Nah, sudah akan muncul tampilan seperti ini. Kita close saja. Terus kita kembali ke sini. Nah, untuk menguji one way ANOVA itu kita melakukan 3 pengujian, yaitu yang pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, dan yang ketiga ANOVA. Nah, yang pertama kita akan menguji normalitas dari data ini. Pertama, kita klik statistik, terus summaries, tables, and trends. Kemudian kita ke distributional plots and tests. Kemudian kita ke Shapiro Wheel Normality Test. Kita klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita klik yang sebelah sini bagian variables. Kita masukkan MB variabelnya. Terus kita klik oke. Nah, data yang keluar akan seperti ini dan menghasilkan nilai probabilitas atau signifikan yaitu 0,76594, yang dimana jika nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05 maka itu tidak dapat melanjutkan uji ANOVA. Nah, sedangkan kalau misalnya nilainya di atas dari 0,05 maka kita dapat melakukan uji lanjut ANOVA. Nah, kan di sini nilainya itu 0,76594. Nah, di sini lebih besar
dari 0,05. Jadi, kita dapat melanjutkan uji one way ANOVA berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji homogenitas. Yang pertama, kita klik lagi statistik, terus summaries, tables, and tents, kemudian masuk ke classical test of hypothesis, kemudian ke Roberts equal variance test. Kita klik. Nah, selanjutnya di bagian variabel kita masukkan MB, sedangkan yang variables defining cooperation groups kita masukkan GB-nya. Nah, terus kita oke. Nah, data yang keluar itu seperti ini. Nah, jika data homogenitasnya di bawah 0,05, maka data tersebut tidak homogen. Sedangkan jika datanya di atas 0,05, maka datanya homogen. Nah, di sini dapat kita lihat nilai signifikannya itu di atas 0,05, yaitu 0,14 dan sekian, 0,21 sekian, 0,17 sekian. Nah, kan di sini lebih dari 0,05, jadi data tersebut itu memenuhi homogenitas atau disebut data yang homogen. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengujian ANOVA. Itu kita klik statistik, terus linear models and relate, kemudian ke ANOVA atau MANOVA, terus ke one way ANOVA. Kita klik. Nah, selanjutnya kita masukkan ke response variable, itu variabel MB. Pindahkan dahulu. Nah, terus yang faktor variabel kita masukkan GB. Terus kita oke. Nah, data yang keluar seperti ini. Nah, kan di sini nilai probability-nya itu 0,039. Nah, kita asumsikan dari hasil analisis yang ini, nilai signifikannya itu sama dengan 0,039 itu lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa minimal ada satu kelas yang memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda dari gaya belajar yang lain, atau tolak H0. Dengan ditolaknya H0, pengujian ANOVA akan dilanjutkan dengan analisis post hoc untuk mengetahui gaya belajar mana yang memiliki rata-rata berbeda dari gaya belajar yang lain. Nah, karena ini di bawah 0,05, maka kita dapat melanjutkannya ke post hoc. Nah, caranya itu kita pilih lagi statistik, linear models and relate, kemudian ANOVA atau MANOVA, selanjutnya one way ANOVA. Nah, di sini itu kita klik Bonferroni and Sidak. Kemudian kita oke. Nah, data yang dihasilkan itu sama seperti ini. Nah, rata-rata gaya belajar sampel 1 dikatakan berbeda dengan rata-rata gaya sampel 2 jika nilai signifikannya itu berbandingan rata-rata kurang dari 0,5. Pada kasus ini, nilai rata-rata belajar visual dan belajar auditorial adalah sama. Kedua gaya belajar tersebut saling memiliki nilai signifikan yaitu 0,033 itu lebih kecil dari 0,05 berdasarkan uji Bonferroni dan Sidak, sehingga dapat dikatakan ada perbedaan rata-rata kedua gaya belajar yang digunakan. Sementara untuk rata-rata gaya belajar visual atau gaya belajar kinestetik memiliki nilai signifikansi yaitu 1,00 itu berdasarkan Bonferroni dan yang Sidak itu 0,999. Nah, kedua data ini itu lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan tidak ada perbedaan rata-rata kedua gaya belajar.
di mana berdasarkan Rowman-Coleman diketahui bahwa rata-rata gaya belajar itu lebih baik 1,23333 satuan dibanding rata-rata gaya kinestetik. Kemudian untuk gaya belajar auditorial dan gaya belajar kinestetik memiliki signifikan sama dengan 0,048 atau kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan terdapat atau ada perbedaan rata-rata antara gaya belajar auditorial dan gaya belajar kinestetik, di mana berdasarkan nilai Rowman-Coleman diketahui bahwa rata-rata gaya belajar auditorial dengan kinestetik itu negatif 1,16667 satuan dibanding gaya belajar kinestetik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.